Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari seorang teman yang berdomisili di daerah Mojokerto. Jadi Mojokerto itu sama Sidoarjo lumayan deket lah ya dari tempat saya. Dan kisah ini melibatkan sesuatu yang trending pada tahun ini ya. Jadi latu-latu itu ada hubungannya. Singkat cerita gini aja deh, karena waktu itu dia cuma cerita ya, jadi saya juga nggak sempet nulis ya. Jadi teman saya ini punya sebuah warung kopi di desanya. Kalau Mojokerto itu kan kalau masih pinggiran-pinggiran pelosok itu kan ini ya, masih apa ya, desa banget lah ya. Jadi belum tersentuh kayak kota-kota gitu. Jadi ada warung kopi di situ milik teman saya. Dan kebetulan di desanya juga anak-anak kecil itu lagi trending memainkan yang namanya itu lato-lato. Jadi nggak pagi, nggak siang, sore, malam itu dia itu selalu mendengar suara tek 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 gitu ya. Suara dua bola dibentur-benturkan itu. Nah, suatu ketika dia mau tutup warung sekitar jam 9 kalau nggak 10 ya, 10 malam kayaknya, 10 malam. Waktu bersihin meja, dia nemuin lato-lato nih gitu. Ih, ini lato-latonya siapa kok ada di meja gitu kan. Ya udahlah, sama dia akhirnya dimasukin ke dalam warung. Terus ya udah dia pulang gitu kan. Mungkin pikirannya barangkali ada yang nyari kan besok bisa dikasihin gitu kan. Oke, dia pulang. Dia pulang sampai di rumah sekitar 2 jaman, ya 3 jaman ya. Itu dia baru sadar ternyata HP-nya ketinggalan di warung. Balik lagi dong ke warungnya itu. Sampai sana ya kira-kira tengah malam lah ya, jam setengah satuan atau mungkin jam 12-an gitu ya. Balik sana, ketika mau buka warungnya, ini kan warungnya itu kayak gimana ya? Posisinya warung ini di belakang itu sawah, kiri kanan itu kayak tanah kosong gitu. Terus cuma disinari sama, kalau kalian tahu zaman dulu itu lampu yang kuning itu, bohlam lampu kuning, cuma itu doang terasnya. Nah, waktu sampai sana dari jarak sekitar 10 meteran lah, dia tuh kayak ngedengar ada suara tek 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 ya, kayak bunyi lato-lato gitu, dibentur-benturkan gitu kan. Nah, dia kan celingukan dong. Siapa nih yang mainan lato-lato malam-malam gini, tengah malam? Dilihat kanan kiri nggak ada gitu kan, gelap gitu kan. Ya udahlah, dia nerusin jalannya terus sampai ke warung. Nah, ternyata suaranya ini waktu dia mau buka pintu gitu kan, buka pintu warung itu kok lebih nyaring ya, suaranya lebih keras gitu. Udah mulai merinding dia. Masa lato-lato yang tadi itu ada yang mainin gitu kan. Tapi kan nggak mungkin, warungnya ditutup gitu. Siapa yang masuk gitu. Ya udahlah, bismillah, dia beraniin diri buat ngebuka pintu warungnya. Dan ternyata suaranya hilang. Nggak ada suara apa-apa.
Cepet-cepet dia masuk, terus ngambil HP-nya yang ada di apa, selorokan itu apa ya, laci, di laci itu tadi. Terus dia nggak sengaja lihat lato-latonya yang dia taruh di agak meja, tapi meja ininya ya, meja kasir ya, tapi agak jauh gitu. Perasaannya lo ya, kok kayaknya posisinya berubah. Ya udahlah, dia nggak mau mikir macem-macem, udah ngambil HP, ya udah dia tutup lacinya, terus kunci, pulang. Setelah itu dia pulang, baru nutup pintu. Itu kan belum kunci, nutup pintu ini dia ngedenger lagi ada yang mainin latu-latunya itu. Karena bodoh amat ya, dia juga udah takut, dikuncilah pintu itu. Terus ya udah dia ngeloyor pergi ke pulang ke rumahnya. Oke, sampai pada waktu sekitar jam setengah tujuh, 7 pagi ya. Ini singkat cerita aja. 7 pagi dia udah buka warung lagi. Terus latu-latunya tetap di sana. Ya seperti biasa ya, rutinitasnya buatin orang-orang kopi kayak gitu kan. Orang yang mau ke sawah dibuatin kopi kayak gitu. Terus ada yang nyeletuk gini, denger gak? Anaknya Pak Bari kemarin itu meninggal. Loh, meninggal kenapa? Gitu kan, obrolan ini. Katanya ketabrak truk. Loh, kok bisa? Iya, katanya si supir yang nabrak itu, dia itu udah diteriakin, tapi kayak gak konsentrasi gitu, kayak mainin sesuatu gitu. Katanya sih mainin yang itu loh, yang katanya mainan baru, tek 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 itu loh. Oh, lato-lato. Nah, ketika mendengar hal itu kan, teman saya ya, katakanlah namanya Diko lah ya. Hah? Kok baru tahu ada anak kecil meninggal gitu kan. Ya kayak merinding-merinding gimana. Terus dia mandangin tuh lato-lato. Jangan-jangan punyanya anak yang meninggal itu. Tapi kan dia, ya udahlah, tetap positive thinking. Gak mungkin lah masa dia meninggal terus lato-latonya sampai sini gitu kan. Nah, si dua orang ini ngobrol terus kan, kayak ia meninggal gara-gara dia itu katanya meleng gitu loh. Mainin lato-lato, nggak lihat kalau ada truk lewat, terus ya udah ketabrak gitu. Nah, karena si bapaknya si Pak Bari ini kayak sayang kan sama anaknya itu, kayak kecewa banget lah. Akhirnya itu mainan katanya dibuang gitu kan. Terus kayak bener-bener marah lah ya, kayak gimana ya, dia itu marahnya itu kayak nggak logis gitu loh. Malah nyalahin itu gara-gara mainan kayak gitu anaknya itu meninggal dunia. Ya yes, pokoknya aneh lah pokoknya. Oke, mainannya dibuang tapi nggak tahu kemana. Katanya dua orang ini ya, si Bari ini kembali negatif thinking ya. Ah, masa bener sih ini mainan yang dipakai anaknya? Oke lah, dia tetap pikir positif. Mungkin ini punyanya anak-anak yang lain gitu ya, lagi main terus ketinggalan di mejanya atau gimana gitu kan. Nah, sampai sore tiba menjelang surup, warungnya udah sepi. Tapi kan dia tetap buka tuh sampai jam 10 malam, 9 malam. Menjelang surup itu suara adzan itu terdengar. Tapi masih terang ya, belum petang gitu. Setelah suara adzan terdengar, karena waktu itu si Diko ini sendirian di warung, dia bikin kopi terus ngerokok lah di teras warungnya itu, sambil ngeliatin sawah itu ya.
tiba-tiba dari belakang, waktu dia nongkrong gitu kan, waktu dia duduk, ada yang kayak niup telinganya gitu. Otomatis dia kan langsung noleh ke belakang. Noleh ke belakang. Ternyata nggak ada apa-apa. Yang dilihat ya cuma, ya udah etalasenya, cuma rentengan kayak apa, kopi-kopi kayak gitu kan. Ah, cuma perasaan aja lah, pikir teman saya waktu itu kan. Mungkin terlalu paranoid gara-gara cerita dua orang tadi, terus ditambah kejadian yang semalam gitu kan. Terus dia mikir, ini kayaknya nggak tahu siapa yang punya lato-lato. Dia pingin ngebuang. Ya udah nanti aja dibuang. Setelah itu sampai jam 10 malam. Ini yang aneh. Biasanya habis maghrib, warungnya si Diko ini pastilah ada orang yang ngopi, pelanggan lah, teman-teman atau gimana. Itu sepi banget. Nggak ada orang sama sekali malam itu. Akhirnya jam 10 dia memutuskan untuk tutup aja. Terus ngambil tuh lato-lato. Diambil, dimasukin ke kantongnya. Pas sampai di tengah perjalanan pulang ya, itu lato-lato dibuang ke sungai. Kebetulan waktu dia pulang ngelewatin sungai kan. Dibuang ke sungai. Ya udahlah. Pikirnya waktu itu kan kayak, ah, masalah udah selesai gitu kan. Meskipun dia juga nggak yakin ini lato-latonya siapa, apa anaknya Pak Bari yang meninggal itu atau anak lain. Bodoh amat lah ya. Singkat cerita, kita kembali ke pagi hari lagi. Setengah 7 dia udah di warung. Buka pintu warung, ceklek. Dan apa yang dia lihat, ternyata lato-latonya balik lagi di meja kasirnya. Wah, shock dong. Pagi-pagi udah ditampakin kayak gitu ya. Akhirnya si Bari ini yakin ini pasti mainan ini dikutuk gitu loh. Kayak ya nggak tahu ya, pokoknya intinya ini pasti mainan ini punya anaknya Pak Bari yang meninggal itu. Karena dia takut, dibiarin aja. Terus namanya siang kan ada banyak orang ngopi ya, kenal lah beberapa. Terus si Bari ini tanya ke orang-orang itu, kok si Bari, si Diko ya maksudnya ya. Si Diko ini tanya ke orang-orang itu kan, rumahnya Pak Bari itu daerah di mana ya gitu kan, sebelah mana gitu kan. Loh kenapa mas gitu kan. Enggak pak, ini saya mau ngembaliin mainan anaknya yang ketinggalan. Nah orang-orang kan kayak apa ya, ya udah nggak ada yang aneh, cuma ngembaliin mainan doang gitu. Oh pernah ngopi di sini mas gitu kan. Ya pernah sih pak, tapi ya nggak sering gitu. Cuma beberapa kali aja. Tapi kan saya juga nggak tahu rumahnya yang mana. Oke. Singkat cerita, dia sore itu sengaja tutup warung lebih awal ya, sebelum maghrib, jam 4 itu udah tutup. Terus tapi langsung menuju rumahnya Pak Bari ini yang dikasih tahu orang, dua orang ini, dua orang warga itu. Kesana terus ya udah ditemuin lah sama Pak Bari, terus ngobrol gitu. Terus di tengah obrolan, si Diko ini teman saya ngeluarin lato-lato itu dari tasnya, terus dikasih ke Pak Bari. Pak Bari kaget kan. Loh maksudnya apa mas? Ini mainannya anaknya bapak ya? Dilihat. Ya mungkin ada ciri-ciri khususnya ya, saya nggak tahu. Dia itu kayak tahu, iya ini mainan anak saya. Kenapa masnya ambil gitu kan. Duh, saya bukan ngambil pak. Ini 3 hari yang lalu, 2 hari, ya 4 hari atau 3 hari yang lalu itu
ada di depan warung saya, di meja meja warung saya. Saya pikir punya anak-anak yang main lah. Akhirnya saya simpen, barangkali mereka cari. Ternyata ini punyanya anaknya bapak itu kan. Nah, di sini itu kan Pak Bahar itu nangis, akhirnya nangis terus cerita. Ya, gimana ya? Seorang bapak yang kehilangan anaknya itu nangis banget lah. Soalnya itu juga anak, ibaratnya putra tunggal lah ya. Tapi kalau takdir berkata lain ya mau gimana lagi ya. Nah, singkat cerita, kita ngobrol bla bla bla. Mainannya udah tak kembaliin. Setelah itu ya udah, Diko pulang. Diko pulang terus sampai rumah, cuci kaki, cuci tangan, tidur. Nah, di dalam tidur itu mimpi dia. Kayak ada anak kecil tapi wajahnya nggak jelas sih. Kayak katanya itu kayak wajahnya itu kayak gimana sih? Bukan hancur ya. Kayak bercahaya tapi kayak gimana gitu, nggak jelas gitu loh. Itu ngomong ke dia terima kasih gitu. Ya, itulah akhir cerita dari misteri mainan latu-latu yang dialami oleh teman saya ya. Jadi ternyata saya nggak tahu juga apa hubungannya eh, latu-latu itu dengan si bapak itu tadi, si Pak Bari itu tadi. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya pada siang hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.